Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 5 Juli 2022 saya akan sampaikan kepada saudara mengenai amanat agung Tuhan Yesus yang tersembunyi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini saudara dan kebanyakan orang mengenal amanat agung Tuhan Yesus, yaitu penginjilan, saudaraku, dan itu merupakan tugas mulia dan itu tugas yang luar biasa juga, saudaraku, seperti yang ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Untuk amanat agung yang ini, saudaraku, Tuhan juga mencukupkan orang-orang yang menginjil, hamba-hamba Tuhan yang memenangkan jiwa-jiwa itu dicukupkan, saudaraku. Segala kuasa surga juga disertakan kepada hamba-hamba Tuhan yang menginjil. Kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19 dibacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus, Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. terus, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, saudaraku. Jadi Tuhan itu menyertai kegerakan amanat agung, kegerakan penginjilan ini, saudaraku. Jadi ini tugas penginjilan yang mulai dijalankan sejak kegerakan hujan awal, sejak rasul-rasul berkhotbah, kemudian gereja-gereja abad pertengahan, bahkan sampai saat ini, saudaraku, amanat agung ini dijalankan, yaitu menginjil, saudaraku. Tujuan menginjil itu apa? Membawa jiwa-jiwa itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, masuk kepada keselamatan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tujuan amanat agung, tujuan penginjilan. Itu tidak peduli nanti orang yang diinjili ini badannya akan mati atau tidak, itu nggak peduli, saudaraku. Karena pada abad-abad permulaan dalam kegerakan hujan awal, saudaraku, bahkan para rasul ini juga meninggal dunia, saudaraku. Kemudian di gereja zaman pertengahan itu juga semua orang juga meninggal dunia. Tetapi yang terpenting dari penginjilan itu orang menerima Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian bertobat dari dosa-dosa. Nah, cukup itu, maka jiwanya selamat, masuk kepada kekekalan, masuk kepada surga yang kekal, mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, mewarisi Yerusalem baru, saudaraku. Itu tujuan penginjilan, jiwa yang selamat, saudaraku. Simpel sekali, tidak terlalu rumit, saudaraku. Makanya kegerakan penginjilan ini, saudaraku, harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Tuhan katakan seperti itu. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, saudara. Nah, ini tidak berarti kemudian nanti seluruh dunia itu akan terima Tuhan Yesus, tentunya tidak, saudaraku. Ada orang-orang yang tetap akan menolak, saudaraku. Karena bagaimanapun juga, saudaraku, penghuni surga itu ada jumlah bilangan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, penginjilan ini begitu simpel, tetapi kuasa yang menyertainya begitu luar biasa. Petrus bayangannya sembuhkan orang, Paulus sapu tangannya bisa sembuhkan orang, mujizat-mujizat besar terjadi, saudaraku. Seperti itu. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan, bahkan yang ada saat ini pun ketika memberitakan Injil, mereka disertai, tumpang tangan orang sembuh, saudaraku. Itu bisa terjadi karena memang Tuhan katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, saudaraku, untuk penginjilan ini semua orang itu sudah ngerti, saudaraku. Banyak orang yang sudah paham dan sudah ngerti mengenai penginjilan ini, amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian, saudara, ini ada amanat agung yang tersembunyi, yang akan dilakukan hanya di akhir zaman melalui satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih.
Kalau penginjilan yang pertama tadi, penginjilan kepada bangsa Zaitun liar, saudaraku, itu disertai dengan mujizat, disertai dengan berbagai macam karunia dan kuasa, berkat-berkat juga melimpah untuk penginjilan itu. Kemudian ketika nanti, saudaraku, kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, kita harus menginjil bukan kepada Zaitun liar, tetapi kita harus menginjil kepada bangsa Israel, saudaraku. Ini bukan pekerjaan yang mudah, saudaraku, tetapi dalam kegerakan kita payu ini justru itu menjadi sasaran utama dari kegerakan kita payu, yaitu menginjil kepada bangsa Israel. Saudaraku, mungkin ini akan dicibir atau diketawakan banyak orang, tidak masalah, tetapi itu harus terjadi sesuai dengan kegenapan firman Tuhan. Mana mungkin Pak Peter, mana mungkin bisa terjadi, Tuhan sendiri saja ditolak, saudaraku. Tetapi sebagai kegenapan zaman, kita akan mengerjakannya. Itu amanat dari kegerakan kuda putih, saudaraku, yang harus kembali membawa Injil itu kepada Israel. Saudara, kalau menginjil kepada orang lain dalam khotbah pengajaran firman yang kemarin saya sampaikan, itu mudah, saudaraku. Sudah menginjil ke Afrika, ribuan orang bertobat minta dibaptis, ya saudaraku. Nah, mereka bukan Israel, saudaraku. Sudah menginjil di India, di Pakistan, ribuan orang bertobat minta dibaptis, mereka bukan orang Israel. Nah, ketika kita melakukan misi Tuhan, satu amanat agung yang tersembunyi yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, yaitu menjangkau kembali, menginjili bangsa Israel. Ini pekerjaan berat, pekerjaan dari kegerakan kuda putih. Pekerjaan penunggang kuda putih itu, saudaraku, adalah menjangkau kembali Israel, menggendong kembali Israel di masa tuanya. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 dikatakan seperti itu, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku akan menggendongmu. Itu sebetulnya satu sindiran kepada bangsa Israel dari Tuhan. Sampai Israel tua di akhir zaman memutih rambutnya, Tuhan itu tetap mau menggendong bangsa Israel, saudaraku. Kasih setianya itu akan diwujudkannya, saudaraku. Ini amanat agung yang tersembunyi, tidak banyak orang yang ngerti. Seperti halnya, saudaraku, saya sendiri, saudaraku, dulu ketika belum memahami arah kegerakan kita payu, tahu saya menginjil, memberitakan Injil kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa, saudaraku, kepada orang-orang non-Israel di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru bumi itu, saudaraku, yang saya tahu waktu itu seperti itu. Tetapi rupanya ada amanat agung dari Tuhan bahwa menginjil, saudaraku, itu nanti puncaknya bukan menginjil kepada orang lain, tetapi menginjil kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang cerdas, bangsa Israel itu bangsa yang kaya, bangsa Israel itu orangnya, saudaraku, pintar di dalam Alkitab. Oleh karena itu, untuk menginjil kepada bangsa Israel itu butuh kuasa Allah. Kemarin di dalam pengajaran firman Tuhan saya sampaikan, perlu munculnya mujizat Musa. Kalau dahulu lewat Musa itu Tuhan meluncurkan 10 tula, tetapi di akhir zaman Tuhan akan meluncurkan 21 macam malapetaka di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Terus? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terus? Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus? Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Terus? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia
dan panggilannya. Terus, Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ini amanat agung yang tersembunyi, amanat agung untuk menginjil kepada bangsa Israel. Ini menjadi berita utama, menjadi visi utama dari kegerakan Kitab Wahyu. Sebab sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, nggak akan terjadi zaman antikris, saudaraku. Sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, nggak akan datang Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu harus terjadi sebagai kegenapan zaman. Ayo para hamba-hamba Tuhan, saya menyampaikan ini kepada saudara, bahwa kalau kita belum meteraikan bangsa Israel sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti Roma pasal 11 ayat 25 ini, masa antikris nggak akan datang. Sebelum Israel itu dimeteraikan, masa antikris itu nggak akan datang, saudaraku. Sebelum bangsa Israel dimeteraikan, Tuhan Yesus juga belum akan datang. Sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan juga tidak akan ada yang namanya rapture, paso, pengungsian itu belum akan terjadi. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus menginjil, memenangkan, memeteraikan bangsa Israel ini terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini amanat agung. Kemarin ketika Roh Kudus berbicara kepada saya tentang hal ini, saudaraku, Tuhan menenangkan hati saya, karena ini satu pekerjaan yang besar, saudaraku. Dulu saya tahunya ya seperti orang-orang kebanyakan itu, menginjil itu ya menginjili, memberitakan Injil, membawa tentang kabar keselamatan, percaya Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, bertobat, dibaptis, kemudian saudaraku kalau mati mereka selamat. Itu sudah yang saya ketahui dulu. Saya kemana-mana juga seperti itu dulu, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan menyatakan ini sudah waktunya Injil dikembalikan kepada bangsa Israel, bangsa Israel harus dimeteraikan, maka kamu harus melakukan kehendakku untuk rencana Tuhan di akhir zaman, yaitu kegerakan kuda putih menjangkau, menginjili Israel. Nah, saya ini kan seorang yang kecil ya, hamba Tuhan yang kecil ya, tidak ngetop juga, saudaraku. Ya, kalau ada yang bilang saya ngetop, ya puji Tuhan. Tapi menurut saya ini biasa-biasa saja. Saudaraku, saya itu hamba Tuhan kecil. Mana mungkin saya bisa menginjili Israel? Saudaraku, kalau penginjilan yang kepada bangsa Jaiton liar itu, saudaraku, Tuhan itu akan menyertai, memberikan mujizat, memberikan kelengkapan, berkat-berkat yang cukup untuk penginjilan. Sudah bisa datang ke Afrika, sudah bisa datang ke India. Saudaraku, maka di dalam kegerakan kuda putih ini yang dijangkau, yang akan diselamatkan itu bukan lagi Jaiton liar, saudaraku, tetapi Jaiton asli, umat yang sangat dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, dalam kegerakan ini Tuhan akan mencurahkan mujizat-mujizatnya yang besar. Kemarin saya sampaikan, nanti mujizat Musa itu akan datang lagi, saudaraku, menyertai kegerakan ini. Berkat-berkat yang luar biasa itu akan dicurahkan Tuhan, karena yang kita jangkau, yang kita injili ini bukan lagi orang-orang lain, bukan bangsa Afrika, bukan bangsa India lagi, saudaraku, bukan lagi bangsa-bangsa di luar Israel yang begitu mudah kalau kita menangkan. Saudara, kembali saya sampaikan, para penginjil terdahulu dari luar negeri itu, saudaraku, yang menginjil kalau ribuan orang kemudian bertobat, mereka diberkati, disertai dengan kuasa Allah. Mereka tidak kekurangan satu apapun. Demikian pula dalam kegerakan Kitab Wahyu, saat kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, Tuhan menjanjikan, engkau akan aku lengkapi dengan kuasa kembalinya mujizat Musa. Ini yang pertama, saudaraku. Kemudian berkat-berkat, kamu jangan takut, karena kalau penginjilan kepada Jaiton liar saja, namanya liar, saudaraku, Jaiton liar itu kan
Kalau namanya liar itu nggak begitu penting, saudaraku, meskipun itu satu bagian dari rencana Tuhan juga, saudaraku. Tetapi namanya zaitun liar. Kalau zaitun asli itu lebih penting lagi, karena itu umat kekasih Tuhan. Apalagi untuk menjangkau, menginjili zaitun asli, itu Tuhan akan melengkapkan kuasa. Mujizat Musa akan dikembalikan, berkat-berkat bangsa-bangsa akan dialirkan secara dahsyat dan luar biasa. Karena ini bukan lagi menginjil bangsa asing, saudaraku, bukan lagi menginjil kepada orang-orang Afrika, bukan lagi menginjil kepada orang-orang India, Pakistan, tetapi ini menginjil kepada bangsa Israel. Ada yang tanya sama saya, Pak Peter, bagaimana dengan bahasa? Apa Pak Peter nanti nggak kesulitan dengan bahasa? Loh, saudaraku, Pak Jokowi itu kalau ke Rusia apa dia juga bisa bahasa Rusia, saudaraku? Kan tidak, saudaraku. Nanti akan dilengkapi Tuhan. Kita akan dilengkapi Tuhan dengan fasilitas-fasilitas surgawi, dengan orang-orang yang berkompeten seperti itu, saudaraku. Jadi jangan takut dengan masalah bahasa, saudaraku. Kegerakan hujan awal itu, saudaraku, ketika rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka kemudian melakukan ucapan-ucapan dalam bahasa asing. Itu tapi bahasa bisa diartikan, ya saudaraku, bisa diartikan semua itu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman nanti, saudaraku, ya saya sampaikan kepada saudara, kalau misalkan Pak Jokowi itu ke Rusia, apa kemudian Pak Jokowi harus berbahasa Rusia? Kan tidak. Tuhan akan pakai orang sebagai penterjemah. Dalam kegerakan pun Tuhan akan melengkapi hal seperti ini. Saudaraku, saya yakin akan dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Iman itu melampaui fakta. Kalau para pakar mengatakan fakta Israel sekarang demikian, faktanya sedemikian Israel, tetapi dengan iman, kegerakan kuda putih ini akan terjadi sebagai kegenapan zaman. Jadi visi utama dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah menginjil bangsa Israel. Saudara, kalau menginjil kepada zaitun liar itu disertai dengan mujizat, kuasa, berbagai macam berkat. Apalagi kegerakan kuda putih ini, saudaraku, ini menginjil kepada umat kesayangan Tuhan. Kita pasti disertai dengan berbagai macam hikmat, makrifat, kuasa, saudaraku, berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan juga kesehatan bagi saudara yang mengikuti dalam kegerakan ini akan disertakan, karena orang yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu nanti juga diproyeksikan oleh Tuhan untuk hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi saudara, di dalam kegerakan kitab Wahyu ini saya sampaikan kepada saudara mengenai amanat agung yang tersembunyi. Kalau saudara sudah tahu amanat agung Tuhan Yesus menjangkau bangsa-bangsa, maka saya beritahu saudara, di akhir zaman ada amanat agung. Kita harus jangkau kembali bangsa Israel. Inilah kegerakan kuda putih. Kita akan lakukan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatan saya ini hamba Tuhan kecil, sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah mengutus, ya itu yang berjalan kekuatan Tuhan, bukan saya, saudaraku. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung, imam besar, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.